Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Yandi Heryandi yang saya hormati, serta tidak lupa teman-teman Algebra Family yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 4 Analisis Real Matematika 3A akan membahas tentang nilai mutlak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Vivik Rahmadia Purkon sebagai moderator dan pemateri. Ada teman saya, Uswatun Hasanah sebagai pemateri, dan Alda Laudia sebagai pemateri. Kami memiliki 3 materi pembahasan. Yang pertama yaitu definisi nilai mutlak dari R, yang kedua teorema dasar nilai mutlak, yang ketiga teorema dasar nilai mutlak untuk menunjukkan ketaksamaan segitiga. Sebelum ke penjelasan materi, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yaitu definisi nilai mutlak dari R. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pembahasan yang pertama yaitu definisi nilai mutlak dari bilangan real. Nilai mutlak, sebuah konsep yang sangat penting dalam bilangan real adalah tentang harga mutlak. Ini merupakan sebuah konsep yang bermanfaat untuk menentukan besar jarak, panjang vektor, akar sebuah bilangan, dan lain sebagainya. Hal yang mendasar dari konsep harga mutlak adalah tentang definisi atau pengertian dan sebuah ketaksamaan, yaitu ketaksamaan segitiga. Dalam matematika sekolah, harga mutlak biasanya digunakan dalam bahasan tentang pertidaksamaan dan panjang vektor. Selanjutnya yaitu definisi 4.1. Jika A elemen R atau bagian bilangan real, nilai mutlak dari A dinotasikan dengan nilai mutlak A dan didefinisikan dengan nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0. Nilai mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0. Nilai mutlak sama dengan negatif A jika A kurang dari 0. Untuk definisi 4.1 digunakan berdasarkan sifat urutan yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, sudah pernah Bapak bahas, dan kelompok yang sebelumnya bahas, disebut dengan sifat trikotomi. Jadi akan ada tepat satu di antara 3 kemungkinan dari definisi 4.1 yang tadi disebutkan, yaitu nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0, nilai mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0, nilai mutlak A sama dengan negatif A jika A kurang dari 0. Kita lihat ke contoh. Untuk contoh di sini ada 2. Yang pertama itu mutlak 5 sama dengan 5. Yang kedua, mutlak negatif 5 sama dengan min negatif 8 sama dengan 8. Mutlak negatif 8 menggunakan definisi karena bernilai kurang dari 0. Maka menurut definisi adalah negatif dari bilangan A min dari negatif 8, maka sama dengan 8. Kita lihat dari definisi bahwa mutlak A lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap A elemen bilangan real. Nilai mutlak A lebih dari atau sama dengan 0 kan tadi untuk semua A elemen bilangan real. Berarti dia akan selalu bernilai lebih dari 0 atau sama dengan 0. Yang kedua yaitu mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Yang ketiga yaitu mutlak negatif A sama dengan A untuk setiap A elemen bilangan real. Kita lihat saja tadi ke contoh yang kedua. Dijelaskan bahwa untuk contoh kedua ya tadi mutlak negatif 8 sama dengan min negatif 8 sama dengan 8. Jadi terbukti bahwa di definisi tadi mutlak negatif A sama dengan mutlak A
Seperti di contoh, mutlak negatif 8 sama dengan mutlak 8, seperti itu. Oke, selanjutnya teorema 4.2. Untuk bagian A, nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak B untuk semua A, B elemen dari bilangan real. Jika dibuktikan, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0 sedemikian sehingga nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak B. Jika A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0 sedemikian sehingga nilai mutlak AB sama dengan negatif dalam kurung AB sama dengan A negatif dalam kurung B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB kurang dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak AB sama dengan negatif dalam kurung AB sama dengan dalam kurung negatif A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, jika A lebih dari 0, jika A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB lebih dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak AB sama dengan A dikali B sama dengan dalam kurung negatif A dikali dalam kurung negatif B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian bagian B, nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk A elemen dari bilangan real. Pembuktiannya, karena nilai mutlak A kuadrat lebih dari 0, A kuadrat sama dengan nilai mutlak A kuadrat sama dengan nilai mutlak AA sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A kuadrat. Jadi terbukti nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk A elemen dari bilangan real. Kemudian yang bagian C, jika C lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika negatif C kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan C. Jika dibuktikan, nilai mutlak A kurang dari C jika dan hanya jika A kurang dari sama dengan C atau negatif A kurang dari sama dengan C. Kemudian negatif C kurang dari A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika. Oke, kemudian yang bagian D, negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk semua A adalah elemen bilangan real. Gunakan bukti bagian D dengan mengambil C sama dengan nilai mutlak A. Jadi terbukti negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan negatif A. Oke, selanjutnya tentang teorema 4.3, yaitu tentang ketaksamaan segitiga. Jika A, B elemen bilangan real, maka nilai mutlak A plus min B kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Pembuktiannya, menurut teorema 4.2 yang bagian D tadi, negatif nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Jadilah persamaan yang pertama. Kemudian negatif nilai mutlak B kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan nilai mutlak B. Menjadi persamaan yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa negatif nilai mutlak A plus dalam kurung negatif nilai mutlak B kurang dari sama dengan A plus B kurang dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Negatif dalam kurung nilai mutlak A plus nilai mutlak B kurang dari sama dengan A plus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Jadi hasilnya nilai mutlak A plus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B.
Selanjutnya akibat 4.4. Jika A, B elemen bilangan real, maka A tanda mutlak A dikurangi tanda mutlak B, tanda mutlak kurang dari atau sama dengan tanda mutlak A dikurangi B. Yang B, tanda mutlak A dikurangi B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Pembuktian untuk yang A, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A dikurangi B ditambah B. Kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B ditambah nilai mutlak B. Di sini apabila tanda mutlak ingin dipisah, maka digunakanlah kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Maka persamaan 1 sudah selesai. Untuk yang B, untuk yang nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak B dikurangi A ditambah A, karena di sini untuk meniadakan A, maka kita tambah ruas kiri dan kanan menggunakan nilai mutlak A. Di sini kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B dikurangi A ditambah nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A dikurangi B ditambah nilai mutlak A. Karena di awal sudah dijelaskan bahwa nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak min A. Maka di sini akan menggunakan definisi itu. Tanda minusnya dikeluarin, lalu nilai mutlak A dikurangi B, nilai mutlak A dikurangi B, itu kita pindahin posisi yang tadi di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Lalu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A diturunin dikurangi nilai mutlak B. Maka terjadilah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh negatif nilai mutlak A dikurangi B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Jadi nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B, nilai mutlaknya ada 2, kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurangi B, maka terbukti. Untuk yang B, tinggal B-nya diganti oleh min B yang sudah dijelaskan pada teorema 4.3. Maka dapat diperoleh nilai mutlak A dikurangi B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Untuk selanjutnya akibat 4.5. Jika A1, A2 sampai AN adalah sembarang bilangan real, maka nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A1 ditambah nilai mutlak A2 ditambah titik-titik ditambah sampai nilai mutlak AN. Pembuktiannya, jika N adalah 2, yang telah dibuktikan pada teorema 4.3, N lebih besar dari 2, maka digunakan induksi matematis dan ketaksamaan segitiga. Diperolehlah nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AK ditambah AK plus 1 sama dengan nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AK ditambah
AK plus 1. Sama dengan nilai mutlak A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AK ditambah nilai mutlak AK plus 1. Untuk yang ruas kiri, N-nya sama dengan K, dan yang kanan, N-nya sama dengan K plus 1. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, setiap materi telah tersampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.